Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera, berkah dalam. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi di Tuhanlah Pertolonganku channel. Ya, saya berharap semuanya sehat-sehat ya. Semoga semua sehat dan bahagia. Oh ya, ini sebelumnya saya mohon dibantu untuk subscribe, share, and like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video baru. Tema kali ini dari wajah Yudas menjadi wajah Yesus. Bagaimana kita menampilkan hal seperti itu dalam kehidupan? Jangan kemana-mana, ikuti video berikut ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pernahkah kita berpikir ya bagaimana sulitnya seorang Leonardo da Vinci saat melukis perjamuan Tuhan ya. Jadi konon sebelum melukis 13 orang, kok 13? Iya, Yesus dan 12 orang muridnya. Leonardo da Vinci itu menggunakan model lukisannya itu orang-orang yang terpilih. Dan setiap orang yang dipilihnya untuk dilukis itu harus mempunyai wajah yang menggambarkan kira-kira karakter yang ada di dalam lukisannya. Nah, seperti ini tentu bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya. Sulit kan mencari karakter, itu masalahnya. Kalau cuma melukis barangkali untuk seorang Leonardo da Vinci bukan hal yang sulit. Itu sama sulitnya dengan melukis diri sendiri. Maka kemudian Leonardo da Vinci mencari orang yang kira-kira akan menampilkan atau bisa menampilkan wajah Yesus. Dan dia suatu ketika saat mengikuti misa di Katedral Milan ya, dia menemukan seorang anak muda ya. Konon dia anggota KUR, dan menurut pengamatan Da Vinci, anak muda ini mempunyai wajah seperti Yesus. Tidak hanya itu saja, karakternya juga dilihatnya seperti itu ya. Kira-kira ya, orang yang ini lembut ya, penuh kasih, penuh kelembutan ya, inosen atau tak berdosa, dan ini terpancar dari wajah anak muda itu. Maka kemudian ia menjumpai si anak muda itu dan ditawarkan si anak muda ini, ada namanya tapi saya tidak sebutkan namanya supaya ya etika saja ya. Tapi bahkan saya menemukan di internet ternyata nama ini juga disebutkan. Ia kemudian ditawari untuk menjadi model lukisan wajah Yesus. Dia pun setuju dengan penampilannya yang khas seperti itu. Kira-kira akhirnya dia cocok untuk menjadi model Yesus. Dan kemudian tahun telah berlalu, berganti tahun, ternyata lukisan itu belum juga selesai. Mengapa? Ya itu tadi, karena Da Vinci mencari orang-orang yang kira-kira mempunyai karakter seperti digambarkan. Dan sekarang yang sulit dicari adalah orang yang kira-kira berwajah dan berkarakter Yudas. Seperti apa ya? Kira-kira ditampilkan ya, orang yang seperti kehilangan kasih ya, mata duitan, yang putus asa, yang menderita, dan lain-lain. Ini saya ambil dari Injil ya. Kita bisa menyebut sifat-sifat yang lain yang buruk ya, tetapi yang kira-kira bisa disimpulkan dari Injil saja. Lalu tahun berganti tahun ya, atau hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun.
dalam beberapa tahun belum juga selesai mencari karakter wajah Yudas ini, ternyata sulit. Sampai pada suatu ketika konon dia mengunjungi sebuah penjara ya, dan di penjara itu dia menatap sosok orang tertentu yang menurut Da Vinci ya ini cocok untuk gambaran seorang Yudas ya. Dan setelah mengadakan pembicaraan, si napi tadi, narapidana itu menyetujui bahwa dia dijadikan model tokoh Yudas. Nah, Leonardo da Vinci bekerja keras ya, berhari-hari melukis si model ini ya. Yang meneruskan lukisannya, memperhatikan wataknya ya. Tetapi karena begitu lama dia melukis ini, Leonardo menangkap perubahan dalam diri si napi yang dijadikan model ini. Dan ketika memandang lukisan wajahnya yang mulai jadi di dalam kanvas itu, si orang muda ini mulai merah padam. Yang terpancar dari wajahnya sebuah wajah kemarahan. Ya, si napi ini menjadi tegang. Dan Leonardo memutuskan untuk sejenak berhenti melukis. Dia kemudian membuat wawancara ya dengan orang yang dilukisnya tadi. Apa saudara yang membuatmu tegang? Apa yang membuatmu gelisah? Sepertinya ini kok gelisah seperti itu. Nah, pada akhirnya ini si napi itu ternyata adalah orang yang dulu adalah orang yang dilukis oleh Da Vinci sebagai model Yesus. Lalu dia bertanya, apakah saudara tidak ingat, dulu saya dilukis sebagai model Yesus. Dan sekarang, setelah beberapa tahun berjalan, saudara melukis saya untuk menjadi model Yudas. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, rupa-rupanya pria itu telah memalingkan hidupnya dari Kristus sehingga dia kemudian masuk dalam penjara ya, sehingga ia menderita di sana. Ya, ternyata dia boleh dikatakan dulu mencintai hal-hal yang pernah dicintainya, sekarang tidak mencintai lagi. Atau mungkin bahkan sebaliknya, dulu hal-hal yang pernah dia benci sekarang justru dicintainya. Ya, jadi boleh dikatakan dahulu ada cinta ya, dalam wajah Yesus, ya, sekarang ada wajah penderitaan dan kebencian. Nah, dari penampilan wajah Yesus di masa lampau yang ada pada diri orang yang sama, sekarang telah berubah menuju wajah Yudas. Dahulu ada pengharapan, sekarang ada keputusasaan. Ya, dahulu ada terang, sekarang ada kegelapan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa merefleksikan ya di dalam kehidupan kita, bisa jadi kita pun bisa mengalami seperti itu. Ya, rupa-rupanya si napi tadi telah mengalami sebuah perubahan yang sangat radikal. Tidak hanya soal fisik dan karakternya dari wajah Yesus menjadi wajah Yudas, ya, tetapi ya dengan seluruh karakternya ya. Mungkin kalau hanya fisiknya saja yang wah kelihatannya seperti itu masih tidak apa-apa, ini juga karakter dan perilakunya menjadi seperti itu ya. Kita kurang tahu apakah sesudah dilukis itu lalu dia menyadari lagi ya, semoga
seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita melihat diri kita, ya, kita menyadari bahkan mungkin kita pun tidak seelok wajah Yudas, ya. Bisa jadi dulu, aduh kita waktu kecil rajin ke gereja, waktu muda rajin ke gereja, sekarang aduh, atau tidak usah dulu-dulu, di masa pandemi ini, wah dulu saya orang yang luar biasa, sebelum pandemi, ya sekarang menjadi orang yang tidak biasa ke gereja. Wow, dulu begitu seringnya luar biasa ke gereja, sekarang tidak biasa ke gereja. Ya, ini sebenarnya mulai ada gejala-gejala dari wajah Yesus menuju wajah Yudas. Makanya ya harus kita akui, ya, ada kekurangan-kekurangan di dalam diri kita. Nah, saudara-saudariku, sekarang bagaimana kita mengusahakan dari penampilan dulu wajah Yudas menuju wajah Yesus. Lumayanlah kalau dulunya itu seorang Yudas, sekarang berpenampilan wajah Yesus. Tidak hanya penampilan fisik, perilaku, kehidupan, dan seterusnya. Nah, siapa mau menjadi model ini? Masalahnya ya, bagaimana kita mengubah wajah Yesus di dalam wajah Yudas di dalam diri kita menjadi wajah Yesus. Tidak hanya kita secara pribadi, ya, juga gereja bisa saja. Bagaimana gereja menampilkan wajah Yesus di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau saudari seorang ibu, ya, bagaimana menampilkan wajah keibuan, sehingga anaknya itu bisa melihat wajah Yesus di dalam dirinya, ya. Kalau kita seorang bapak, ya bagaimana kita menampilkan seorang bapak dengan penampilan wajah Yesus, ya. Bukan seorang ayah yang menakutkan, ya. Bagaimana pancaran kebencian misalnya yang dulu pernah ada, sekarang berubah menuju kasih. Dari dulu orang yang licik, sekarang menjadi orang yang jujur. Nah, ini perubahan wajah Yudas menuju wajah Yesus. Bagaimana dulu saya dari seorang yang bermalas-malas menuju kepada ketekunan dan sikap mau berusaha. Nah, dari sifat yang selalu bimbang selama ini soal iman menuju kepastian. Dari wajah yang sedih dan murung menjadi penuh kegembiraan. Nah, coba kita merefleksikan, ya, dari wajah Yudas menuju wajah Yesus. Ataukah kita malah dari seorang yang sebelumnya itu berwajah Yesus, menampilkan keanggunan Yesus yang adalah Allah Putra yang lemah lembut, yang menebus kita, malah sekarang menjadi wajah Yudas. Ini sesuatu yang tragis kalau menurut saya. Nah, intinya ini yang mau diwartakan adalah ini, dari penampakan wajah Yudas menuju wajah Yesus. Saya misalnya lebih suka disebut, kamu itu bekas orang jahat. Ya sudah, tidak apa-apa, kan bekas orang jahat. Nah, daripada kamu bekas orang baik, nah itu kan berarti malah jahat, kan? Itu harusnya, wah dulu kamu itu Yudas, lo kan dulu, sekarang kan wajah Yesus. Jangan malah dibulak-balik lah. Nah, saudara-saudari, ini tidak mudah. Itu harus diperjuangkan, ya, mengubah karakter dari wajah Yudas menjadi wajah Yesus. Landasannya apa untuk bisa mengubah seperti ini? Kasih. Loh, tadi di dalam Injil kan juga disebutkan, ya, kasih Yesus yang luar biasa sampai dia
melayani murid-muridnya ya, untuk mau membasuh kaki. Itu kan ya jelas ya, sudah sangat luar biasa ya. Sekarang kita diajak untuk menampilkan wajah yang penuh kasih itu, yang terpancar dari kedalaman kasih yang ada di dalam hati kita. Nah, saudara-saudariku, bagaimana kita memandang wajah kita sendiri? Apakah kita sudah sampai kepada ini, wajah Yesus, karakter Yesus, kasih Yesus yang luar biasa, hidup dalam Yesus, Bapa yang berkarakter Yesus, seorang ibu yang berkarakter Yesus, seorang anak yang menampilkan wajah Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, demikian ya. Jangan lupa untuk subscribe ini ya, share, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera, berkah dalam